Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus jamaah sidang majelis yang Allah muliakan dimanapun berada. Betapa banyak kemuliaan dalam kehidupan ini yang kalau seandainya kita sikapi dengan ilmu akan mendatangkan kemuliaan yang banyak. Artinya kita menginginkan dalam Islam ini banyaknya kebaikan yang memang Allah syariatkan, bukan sesuatu yang kita buat. Karena demi Allah, yang namanya kebaikan itu datang dengan ilmu, datang dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud ya tentu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah wa qala Rasul. Siapa yang berhak untuk memahami, siapa yang berhak untuk diikuti? Orang yang mencontoh Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhum. Baiklah jamaah Allah muliakan, kajian kita di Masjid Al-Hidayah di Fatmawati ini kita buat live streaming bersama teman-teman dari SV yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita akan menyelesaikan kajian kitab 62 amalan pembuka pintu surga ini. Nanti sudah ada buku yang disiapkan yang insya Allah mudah-mudahan ya lebih dalam pembahasan kita ya. Kebetulan kita live via Al-Azifi channel dan Instagram usb.bawazir. Keduanya bisa dikonsumsi sebagai alat bantu kita untuk belajar. Baiklah, masuklah kita kepada pembahasan tentang tidak menyakiti tetangga. Iya, ada beberapa bahasan sebelumnya yang berkaitan dengan bahasan yang kita bahas pada perjumpaan kali ini. Di pembahasan yang ke-63 atau amalan yang ke-63, meninggalkan pakaian mewah dengan niat tawadu karena Allah meskipun sebenarnya ia sanggup mengenakannya. Kita bahas di yang lampau sekedar mengingatkan. Ada hadis dari Muaz bin Anas Al-Juhani di mana beliau menyaksikan bahwa Nabi pernah bersabda, "Man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman ma syaa yalbasuha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka libasa tawadu'an lillah." Barang siapa meninggalkan pakaian mewah tawadu'an lillah, karena memang bertawadu kepada Allah, artinya dia merendah, tidak mau sombong. Wa huwa yaqdiru alaihi, sementara dia sanggup buat pakai yang mewah, bukan tidak, cuma dia nggak lihat manfaatnya kali ya.
Bahkan kan ada riwayat yang mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Ya. Tawadu'an lillah, dia bertawadu, merendah karena khawatir jadi sombong kalau pakai baju baru, tapi karena Allah ya. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala rusil khalaik. Orang yang seperti ini Nabi bilang da'ahu Allah akan panggil dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ala ru'usil khalaik, di depan para makhluk yang sedang berkumpul saat itu, hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman ma syaa yalbasuha, dan dipersilahkan untuknya nanti di akhirat menggunakan semua perhiasan iman mana yang ingin dia pakai. Apa kaitan dengan tetangga, Ustaz? Kadang-kadang keributan kita dengan tetangga ini berawal dari sifat hasud di antara keduanya. Kita kalau melihat tetangga kita orang susah, jangan pakai baju terlalu mencolok, beda sama tetangga. Indahnya nasihat Nabi itu kan mengatakan, apa kata Rasul? Al-jar qabla dar. Kalau mau beli rumah, mau ngontrak, mau tinggal di tempat tersebut, jangan ego. Al-jar qabla dar, kata Rasul, kalau perlu lihat dulu tetangganya, kiri kanan samping rumah siapa nih yang tinggal. Nanti kalau kamu sudah tahu siapa yang bakal tinggal di situ, dilalah kamu tinggal di sana, tolonglah ya. Jangan jadi sombong ya, karena khawatirnya menyakiti hati tetangga. Dan enggak jadi miskin, karena bahasa Allah tawaduan lillah wa huwa yaqdir alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Kalau memang karena Allah dia merendah, bertawadu, apa kata ulama, tawadu takun kanazmi lahli nazirin ala safahatil ma' fa huwa qarib. Merendahlah kamu seperti rembulan di malam hari, itu berendah dia. Berendah bagaimana? Kau lihatlah di permukaan air itu rembulan. Serasa dekat kan, hakikatnya jauh. Jadi orang kalau tawadu itu enggak mengurangi keberadaan dia sebenarnya. Rendah sekali ini rembulan di atas permukaan air, walaupun pada hakikatnya jauh. Kita sama. Orang kaya hidup sederhana itu enggak jadi miskin. Kenapa? Karena orang kalau bikin senang orang, orang senang sama kita gitu. Intinya kayak begitulah. Allah bakal panggil nanti, da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman ma syaa yalbasuha. Sampai nanti di akhirat nanti dipersilahkan dia menggunakan pakaian iman yang dia suka. Kan kita tahu orang Islam laki ini tidak boleh menggunakan sutra. Kita tahu orang Islam laki ini tidak boleh menggunakan emas dalam kesehariannya. Kalau dia bisa menghindari itu, karena sesungguhnya yang dihindari di dunia adalah nikmat di akhirat nanti. Masya Allah ya, itu pernah kita bahas lah. Masuklah kita kepada bahasan yang ke-64, yakni tidak menyakiti tetangga. Hadis dari Abi Hurairah dituturkan bahwa seorang laki-laki pernah berkata ke Rasul, "Ya Rasulullah, inna fulanata tudhkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha qala hiya fin nar." Qala ya Rasulullah, fa inna fulanata tuzkar min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil aswar min al aqti wa la tu'ji jiranaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna fulanata tazkuru min kasrati salatiha, bahwa sesungguhnya fulana,
Ada zaman Rasul dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fulana tuzkar min kasrati salatiha. Ada seorang wanita disebutkan karena banyak mengerjakan sholat, wasiyamiha, puasa, wasodakotiha, sedekah, ghaira annaha tu'di jiranaha bilisaniha. Tapi ya begitu, ujung-ujungnya menyakiti tetangganya. Tu'ji jiranaha bilisaniha, dengan lidahnya. Qala hiya finnar, dia di neraka katanya. Hiya finnar, dia di neraka. Walaupun dia orang yang banyak sholat, banyak puasa, banyak bersedekah, cuma tu'zi jiranaha, dia sakiti tetangganya. Bilisaniha, dengan lidahnya sendiri. Kalau Rasul, hiya finnar, dia di neraka. Semakala ya Rasulullah, fa inna fulanata tudhkar min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Ada kebalikan ya Rasul, ada seorang perempuan yang sedikit sekali sholatnya, sedikit sekali puasanya, sedekahnya juga enggak banyak. Wa inna tasaddaqu bil aswari minal aqiti wa la tujirana bilisaniha. Sementara dia gemar bersedekah hanya dengan sepotong keju, namun dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya, ya fil jannah, dia di surga kata Rasul. Padahal ini orang enggak ada kelebihannya, min qillati salatiha wa min qillati siyamiha wa min qillati sadaqatiha, sedikit. Bahkan dikatakan wa innaha tasaddaqu bil aswari minal akhidin. Kalaupun dia bersedekah paling potekan keju, wala tu'ji jiranaha, tapi dia enggak pernah nyakitin tetangganya. Bilisaniha, kama qala Nabi, ya fil jannah, dia di surga kata Rasul. Wah, masya Allah. Ya, bukan berarti kita disuruh dikit-dikit dalam beramal, bukan. Tetap sholat yang banyak, puasa yang banyak. Cuma garis bawahi, selama kita nggak menyakiti tetangga kita, kita ini jadi orang yang dijanjikan surga, terbuka pintu surga. Aduh, untung saya tinggal di kampung, tanah saya lega, nggak ada tetangga. Tetangga itu orang yang paling dekat dengan tempat kita tinggal. Mau radius sekian meter nggak masalah, tapi yang pasti memang masya Allah banyak sekali lah manfaat kita dekat sama tetangga. Bahkan dalam riwayat lain Nabi pernah mengatakan, la yadkhulul jannah man la yukrim jarahu. Tidak akan pernah masuk surga man la yukrim jarahu, orang yang tidak memuliakan tetangganya. Ya, makanya kita pengen biasakan nih, ya, tinggal dimanapun kita berada, jadilah kita seperti lebah. Lebah tahu? Surat An-Nahl, ya. Surat tentang lebah itu. Orang Islam dibilangnya seperti lebah, hinggap di mana saja, nggak pernah mematahkan ranting. Lebah itu, emang lebah kayaknya serem. Sampai pada ngarang cara ngusir lebah, pahit, mas. Ngarang ya, nggak kayak paham tuh lebah. Nggak. Lebah itu binatang yang betul-betul mulia. Kelihatannya serem, kelihatannya galak, padahal nggak seperti yang dilihat. Dari cara makannya kita bisa lihat, lebah itu kalau makan itu saripati buah itu, bunga. Diambil sarinya dari putiknya. Kadang-kadang karena proses pengambilan itu terjadi penyerbukan, terjadi buah. Lihat lebah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Ya syifa'un linnas. Penyembuh buat manusia yang sakit, apa namanya? Madu. Masya Allah. Yang Nabi senang mengkonsumsi madu. Orang ada datang ke Nabi sakit perut, kata Nabi, coba madu. Udah ya Rasul, coba lagi. Udah Rasul, coba lagi. Gimana? Sembuh. Dan memang diberikan kesembuhan. Masya Allah. Allah berikan kesembuhan. Artinya banyak kenikmatan yang diberikan melalui lebah. Makanya orang Islam surah Amsalnya seperti itu. Lihat lebah. Lebah hinggap di ranting mana saja, lebah nggak mematahkan ranting. Lebah hinggap di sebuah dahan
yang banyak buahnya, wallahi pun mendatangkan kemuliaan, yakni terjaga pohon tersebut dengan buahnya. Manalah berani orang petik buah di pohon yang ada sarang lebahnya? Nggak ada. Di pohon jambu nggak ada yang nyenggol, buahnya banyak bener ini. Di sini sih orang baik semua, tat, ada nyeletuk kagak, tat, ada sarang tawon. Oh, ternyata terlindungi buah tersebut dari tangan-tangan jahil karena apa? Ada lebahnya. Ulama tuh diamsalkan seperti lebah. Kalau masih ada ulama di sebuah tempat, orang mikir-mikir. Orang tua kita tuh kayak lebah. Ya, asal ada orang tua kita mau macam-macam, ada mama gitu ya. Ada abi gitu. Ada rasa khawatir gitu. Mereka nggak ada, yes tuh kan. Ya, kita orang Islam nggak boleh kayak gitu ya. Intinya sudahlah ya. Walhasil orang Islam ini diamsalkan seperti lebah. La yadkhulul jannah man la yukrim jarahu. Tidak akan pernah masuk surga orang yang tidak memuliakan tetangganya. Ya. Taib jamaah pemirsa Al-Azifi Channel dan Instagram isb.bawajir dimanapun berada, hikmah dibalik lockdown yang diterapkan oleh ulama kepada kita untuk tidak berkumpul di masjid-masjid secara umum ini, insya Allah mendatangkan maslahat. Tapi jangan hilangkan kebiasaan kita belajar. Kita bisa live seperti ini insya Allah. Taib. Kemudian amalan pembuka yang ke-65, terbuka pintu surga ya. Yang ke-65 agak beda dengan bahasan sebelumnya, yakni mengkafani mayit. Ini perlu nih ada kajian janaiz ya. Udah pernah belum biasa janaiz? Belum ya? Nah, nanti insya Allah kita adain deh. Mau jadi mayitnya mau mengkafani mayit. Hadis dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu dikatakan Nabi pernah bersabda, man ghassala mayitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marrah wa man kafanahu kasahu Allahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabrakil jannah wa man hafara li mayyitin qabran fa ajannahu fihi ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Dalam sebuah riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, Al-Hakim meriwayatkan hadis ini, man ghassala mayitan barang siapa memandikan mayit, fakatama alaihi kemudian menutupinya, ghufira lahu 40 marrah maka dipastikan diampunkan dosanya sebanyak 40 kali. Jadi orang perempuan boleh bikin tim pemandian mayit perempuan, seperti laki-laki boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man ghassala barang siapa ghassala mayitan barang siapa memandikan mayit fakatama alaihi dan dia tutupi mayit tersebut. Kenapa ditutupin Zat? Karena nggak boleh aibnya diumbar. Mungkin ada kekurangan, namanya orang nggak ada sempurna kan. Nah, kalau bisa yang memandikan mayitnya amanah, yang nggak bakal rempong habis mayitan di ngobrol lagi, ternyata gini-gini, nggak boleh ya. Udah kata mahwa disembunyikan aibnya. Allah Nabi katakan ghufira lahu 40 marrah. Orang yang seperti ini akan dihapuskan dosanya selama 40 kali. Oh, insyaallah ya. Wa man kafanahu kasahu Allahu yaumal qiyamah. Maka dan barang siapa mengkafani mayit, maka pada hari kiamat Allah akan memberikan kasahu pakaian yaumal qiyamah min sundus wa istabrakil jannah, akan dipakaikan pakaian dari sundus itu apa? Sutra ya. Dari sutra pada hari kiamat nanti, Masya Allah, yang tebal, min istabrak, jadi sutra yang tebal. Sutra tipis aja asik ya dipakainya, adem, apalagi yang tebal lebih nyaman dipakainya. Tapi itu pakaian surga. Kalau orang laki haram pakai pakaian sutra, atau semi sutra aja nggak diperbolehkan. Ada kan yang apa namanya, yang kayak sutra cuma bukan sutra ya,
dalam rangka penyerupaan itu haram hukumnya. Ya, kalau seandainya dia suka mengkafani mayit, maka Allah akan pakaikan pakaian yang bagus di akhirat nanti berbentuk sutra yang tebal. Wa man hafara li mayyitin qabran, barang siapa yang menggali lubang buat mayit, fa ajannahu fihi, kemudian dia memasukkannya si mayit ke dalam lubang tersebut, fihi ujriya lahu minal ajri, dia akan diberikan balasan ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah, seperti diberikan ganjaran semisal rumah yang diperuntukkan baginya pada hari kiamat. Jadi orang kalau senang gali lubang kubur, bantu masukin mayit ke lubang, Allah akan siapkan rumah yang mewah di surga buat dia nanti. Orang laki dah kalau masukin lubang, ya. Kalau perempuan kan cuma bisa mandiin, merapikan aja ya. Tapi yang standby di lubang ya laki-laki. Harus tahu nih kesempatannya, masya Allah. Jadi nggak ada kerugiannya. Memandikan mayit, menyembunyikan aibnya, kemudian dipastikan 40 kali akan dihapuskan dosanya. Kemudian dia menggunakan kafan, dikafankan 3 lembar buat laki-laki, 5 lembar buat perempuan. Allah akan kasih baju dari sutra yang tebal di akhirat nanti. Bahkan sampai dia galiin lubang, dia masukkan mayit ke lubang, ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin, dipastikan dia akan dibayar dengan rumah yang mewah di surga nanti, askanahu ila yaumil qiyamah, yang bakal dia gunakan pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Tuh bro, kalau buat Allah itu jangan hitung-hitungan nilai. Karena buat Allah tuh uang bukan target utama. Secara umum saja, tanpa uang pun kita bisa mendapatkan rumah di sorga. Bagaimana caranya? Siap membantu mayit atau orang yang sedang kesusahan. Man satara musliman satara yaumal qiyamah. Pokoknya dalam rangka menutup aib orang Islam, Allah akan tutup aib kita di akhirat nanti. Masya Allah. Tayyib. Man ghassala mayyitan fasatarahu satrahu Allahu minad dhunubi wa man kafanahu kasahu Allahu minas sundus. Man ghassala mayyitan, barang siapa memandikan mayit, fasatarahu satrahu Allahu minad dhunub, kemudian dia tutupi, setelah dia mandikan mayit, maka Allah akan tutupi darinya dosa-dosa dia. Wa man kafanahu kasahu Allahu minas sundus, barang siapa yang pakaikan dia pakaian kafan, Allah akan pakaikan pakaian sutra halus di akhirat nanti. Insyaallah, ya. Jadi betul ya, di bahasan kita ini, di bahasan yang ke-65 ini, ternyata surga pun terbuka buat orang yang gemar membantu prosesi pemakaman mayit. Nah, yang ke-66, mewujudkan sifat-sifat baik tertentu. Ada riwayat dari sahabat Ubadah bin As-Samit, dikatakan bahwa Rasul pernah bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah, usduku idha haddastum, wa'ufu idha wa'adtum, wa'addu idha atumintum, wahfazu furujakum, wa guddu absarakum, wa kufu aidiyakum. Ada riwayat yang sahih dari Imam At-Tabrani dalam kitab Sunannya, tertulis dalam Majmu' Al-Kabair. Syekh Albani mensahihkan hadis ini, menghasankan hadis ini. Sahabat Ubadah bin As-Samit pernah mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda, idmanu li sittan min anfusikum. Kata Nabi, tolong dong berikan kepadaku jaminan pada 6 hal dalam diri kalian. Tolong idman li, tolong jamin, pastikan kepada aku tentang 6 hal, sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Kalau kau kerjakan, kau jamin mengerjakannya, aku pastikan surga untukmu. Yang pertama, beliau katakan, usduqu idha haddastum. Tolong kamu kalau ngomong yang jujur. Alaikum bisidq
Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Tolong kalian yang jujur. Jujur itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan membawa kepada surga. Usduku idza haddastum. Biasakan kalau ngomong yang jujur. Wa aufu idza wa'adtum. Dan tolong dong tepati kalau kamu berjanji gitu loh. Wa aufu idza wa'adtum. Wa'addu idza tumintum. Dan tolong sampaikan amanah kalau kamu dikasih amanah gitu loh. Wahfazu furujakum, jagalah kemaluanmu, jangan diumbar. Wa ghuddu absarakum, jaga pandanganmu, jangan sembarangan menatap. Wa kufu aydiyakum, tolong kufu aydiyakum, tolong jaga tangan kalian dari yang haram. Apa? Yang pertama, ya ini berkata jujur. Yang kedua, tepati janji. Aufu idza wa'adtum. Yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Tunaikan amanah kalau diberikan amanah. Wahfazu ara furujakum, jaga kemaluan kalian, jaga aurat kalian. Wa ghuddu absarakum, jaga pandangan kalian, namanya godul basor. Godul basor itu bukan jalan merem. Kenapa itu orang merem? Godul basor, ya enggak. Godul basor itu menjaga pandangan. Mungkin mata melihat, hati nggak terpincut gitu loh ya. Cuma sekedar. Karena banyak orang kadang-kadang salah paham nih masalah godul basor. Godul basor tuh nunduk kalau mau ngelihat, ya salah. Lawang zinahnya mata melihat. Cuma innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Wa ghuddu absarakum wa kufu aydiyakum. Dan yang keenam, jaga tanganmu dari yang haram. Baik nyogok, disogok, motong, mengkonsumsi, membuat. Masya Allah. Ini wa tukallimuna aydihim, tangan bakal ngomong. Kelihatan ini tangan nggak ada yang tahu berbuat apa, cuma tangan bakal ngomong. Dulu saya nerima sogok. Dulu saya nyogok. Dulu saya jitak kepala orang. Dulu saya nyuruh yang nggak jelas. Dulu saya gandeng teman ke tempat yang nggak baik. Dulu ini tangan nggak pernah sedekah. Dulu ini tangan di bawah nggak pernah di atas. Walaupun Nabi mengatakan al-yadul uliya khairun min jadi suflah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Riwayat Abi Hurairah yang hampir mirip tentunya. Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Qala Abu Bakrin ana. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazah. Faqala Abu Bakar ana. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan. Qala Abu Bakar ana. Qala faman ada minkumul yawma maridan. Qala Abu Bakar ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Gini. Dulu Abu Hurairah dengar Nabi pernah bersabda begini. Kata Nabi, "Man asbaha minkum al-yawma sha'iman." Siapa yang di antara kalian bangun pagi dalam kondisi berpuasa? Kalau Abu Bakar, ana ya Rasul. Nabi tanya ulang, "Man tabi'a minkum al-yawma janazah." Siapa di antara kalian yang ngikut nguburin ada mayit? Faqala Abu Bakar, ana ya Rasul, ana. Qala faman at'ama minkum al-yawma miskinan. Siapa yang kasih makan pada hari ini orang miskin? Qala Abu Bakar, ana juga ya Rasul. Qala faman ada minkum al-yawma maridan. Terus adakah di antara kalian ini yang mendatangi orang yang maridun sedang sakit? Qala ana. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Yang kusebutkan tadi semuanya berkaitan tentang puasa, berkaitan tentang mengantar jenazah, berkaitan tentang memberi makan orang miskin atau menjenguk orang sakit. 4 hal tersebut kalau berkumpul fi imri'in pada diri seseorang, illa dakhala al-jannah, dipastikan surga.
Ya, jadi kalau nanti kita punya kesempatan di masyarakat untuk mengamalkan ini, tolong jangan sampai nggak diamalkan. Ya, kalau memang nggak ada alasan dalam kondisi biasa, sehat dan lain-lain, ya kalau bisa puasa. Kalau memang nggak bisa, jangan dipaksakan. Yang paling penting adalah puasa. Ya, berpuasa itu penting sekali. Allah akan muliakan dengan puasa. Atau memang gemar untuk mendatangi mayit, bantu pemakaman mayit. Kita kalau dengar orang meninggal, orang sakit, tolong jangan ditunda-tunda, datengin cepet. Kasih makan orang miskin juga sama, jangan tunggu-tungguan. Maka keempat hal tersebut kalau pada ngumpul, surga jaminannya. Masya Allah. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan Rasul pernah bersabda, khamsun man amilahunna fi yomi katabahullahu min ahlil jannah, man ada maridon wa syahida janazah wa sama yawman waraha yawmal jum'ah wa a'taqa raqabah. Khamsun man amilahun fi yomin, 5 hal yang dikerjakan oleh seseorang pada satu hari, katabahullahu min ahlil jannah, si pelakunya dipastikan penghuni surga. Yang pertama, man ada maridan, orang yang menjenguk orang sakit. Wasahida janazah, orang yang menyaksikan mayit, prosesi mayit, syahida janazah. Dari mulai dia meninggal, dimandikan, dikafankan, dimakamkan, disolatkan, dimakamkan, dia ikut. Wasama yawman, dan dia berpuasa pada satu hari. Waraha yawmal jum'ah, dan dia juga orang yang menunaikan sholat Jumat sejak pagi hari sudah sampai ke masjid. Wa a'taqa raqabah, dan memerdekakan hamba sahaya. Man fihi min ahlil jannah, maka dipastikan jadi penghuni surga. Oh, masya Allah. Ya, ini janji-janji indah dalam agama nih, dimana kita nggak boleh mengesampingkan janji tersebut. Dari sahabat Mu'az bin Jabal dikatakan, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamsin. Ahida itu artinya dijanjikan. Ilaina, kepada kami, Rasul yang menjanjikan, fi khamsin, kalau ada 5 hal dalam diri kami. Yang pertama, man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Kalau seandainya dari kelima tersebut salah satunya dia lakukan, ada jaminan dari Allah. Yang pertama, man ada maridhan, orang yang menjenguk orang sakit. Yang kedua, kharaja ma'a janazah, atau dia keluar ke pemakaman mengikuti mayit yang sedang diusung. Au kharaja ghaziyan fi sabilillah, atau dia keluar sengaja pengen perang. Ada fatwa ulama boleh perang misalkan ya. Kemarin Islam dibantai di India, ulama kita bilang silakan yang mau ikut, boleh tuh. Nah, kalau nggak ada fatwa jangan. Atau di mana nih Islam disakiti, dizolimin di Indonesia bagian timur, ulama berfatwa silakan yang mau bantu, boleh tuh jihad. Nah, itu dimaksud apa? Yakni kharaja ghaziyan fi sabilillah, dia keluar dalam rangka jihad di jalan Allah. Aw dakhala ala imamin yuridu bidzalika ta'zirahu wa tawqirahu, atau dia ikuti imam, ya dia patuhi imam, ya, dalam rangka memuliakan atau menghormatinya. Jadi kalau dia tahu ada fatwa pemerintah di mana kayak sekarang nih, contoh udah ada fatwa dari ulama, kita nggak boleh berkumpul-kumpul di luar ya. Hatta kalau bisa di tempat yang sudah banyak terjangkit virus ini, kalau bisa sholat di masjid sebatas keperluan. Kalau yang kira-kira khawatir, nggak usah sekalian gitu ya. Kita jangan sombong, nggak bakal mati sama virus, jangan begitu. Ya, memang la adwa, nggak ada penyakit yang menular. Cuma kalau lagi down kesehatan kita, ya kalau nular sih enggak, pindah mah iya kali itu ya. Itu virus pindah. Nah, kalau virus pindah kan berarti kita sama dengan penyakit ya kan. Ta'zirahu wa tawqirahu, karena memang dalam bentuk menghormati, memuliakan. Au qa'ada fi baitihi, atau dia duduk di rumahnya, fayaslamun nasu minhu wa yaslam. Dia duduk di rumahnya dalam rangka mencegah kejahatan,
di mana dia nggak menginspirasi maling, dan dia pun maling pun nggak terinspirasi dia gitu loh. Ya, jadi kalau dalam kondisi tempat yang krodi, tempat yang rawan, udah nggak usah banyak keluar. Kenapa kamu nggak keluar? Ya khawatir aja mancing maling gitu ya. Loh kenapa kamu nggak keluar? Aku nggak pengennya jadi penyebab orang nyolong gitu. Karena kalau di Islam itu kalau orang mencuri sebabnya dua. Yang pertama ada kesempatan, dia mencuri. Yang kedua memang pekerjaannya mencuri. Kadang-kadang orang bukan nyolong, bukan pencuri, cuma ada kesempatan. Dia bukan tipikal orang yang suka nyolong jambu loh. Cuma jambunya ke jalan, gede, bohong kalau nggak nyenggol gitu ya. Dia orang yang nggak suka metik, cuma ada kesempatan buat metik, itu yang dimaksud. Jadi Islam kalau sudah haramkan sesuatu berkepanjangan haramnya, ya. Berkepanjangan haramnya, jangan main-main. Wa man jalasa fi baiti lam yaghtab insanan, dan orang yang duduk di rumahnya tanpa membicarakan keburukan orang lain. Yaghtab ghibah, yaghtab ba'dukum. Wa man jalasa fi baitihi lam yaghtab insanan. Ada lagi orang yang dijamin surga, orang yang duduk di rumahnya ini enggak ngegibah orang. Karena banyak orang duduk santai di rumah yang diomongin orang. Oh, gibahnya itu Masya Allah sama dengan makan daging bangkai saudaranya sendiri ya. Masya Allah. Tayyib ya, ini buku bahasannya di hadis yang terakhir dari Bara bin Ajib, dikatakan ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, sambil mengatakan, ya Rasulullah, allimni amalan yudkhilnil jannata. Qala la in kunta aqsartal khutbah laqad a'radtul mas'alah a'tikin nasamah wa fukkar raqabah. Qala ya Rasulullah awalaysata biwahidah. Qala la idkun nasama an tanfarida bi'itqiha wa fakkur raqabah an tu'tiya fi samaniha wal minhatul waquf wal fai'u ala dhil rahim al qati' fa in lam tuti' dhaka fa'at'imil ja'i' wasqid zaman wa mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa in lam tutiq dzalika fakuffa lisanaka illa min khair. Iya, di hadis yang terakhir pada kitab ini, silakan bertanya setelah ini. Ada hadis yang mengatakan ja'a Arabiyyun, datanglah orang Arab Badui ke Rasul, ila Nabi, kepada Nabi, faqala, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, alimni amalan yudkhilunil jannah. Tolong dong ajarkan kepada aku tentang sebuah perbuatan yang membuat aku masuk surga ya Rasul. Qala la in kunta aqsartal khutbah laqad a'radtul mas'alah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau telah bertanya dengan kalimat yang singkat namun isinya banyak. A'tikin nasamah wa fukar raqabah. Beliau katakan, ya, bebaskanlah budak dan merdekakanlah hamba sahaya. Ada perintah. Nabi sudah katakan kalau kamu pengen masuk surga, tolong a'tikin nasama, artinya bebaskan budak, a'tik, wa fukar raqabah, atau merdekakan hamba sahaya. Kalau bebaskan sama merdekakan beda. Qala ya Rasulullah, wahai Rasul, awalaysata biwahidah. Hai Rasul, bukankah keduanya sama ya Rasul? Bebasin budak atau merdekakan budak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, la idkun nasama antan farida bi'ittiqaha. Nabi mengatakan, tidak, membebaskan budak yakni engkau membebaskan sendiri, sedangkan memerdekakan hamba saya dengan cara membantu menebus sebagian harganya, beda. Kalau budak saya merdekakan kamu, ya. Tapi kalau yang namanya memerdekakan itu sendiri, artinya kalau memang dia seorang hamba sahaya, tebus.
Ini ada orang punya hamba sahaya, kemudian kita datang, berapa penebusan ini? Misalkan 1 juta, ini 1 juta, kamu merdeka. Tapi kalau yang dikatakan akdun nasama, yakni dia bebaskan budak, engkau membebaskan sendiri, memang punya kamu. Dulu waktu Bilal lagi digencet batu oleh majikannya, Abu Bakar datang, dibayar, bebaskan dia. Bukan jadi milik dia, bukan aku tebus untuk bebas, bukan aku beli dia, gitulah. Kemudian wal minhatul waquf. Wa minhatul waquf di sini artinya meminjamkan ternak. Jadi ternak dipinjemin yang banyak susunya. Kemudian wal fai'u ala dzirrahimil qati'. Tetap memberi nafkah kepada kerabatmu yang memutus tali silaturahmi. Ada lagi nih yang berat nih. Apa? Yakni al-fai' ala dzirrahim al-qati'. Ada orang miskin sombong, biasa kita bantu, ngeselin, dia menjauhkan diri dari kita, kita tetap kirimin. Orangnya namanya karom, memberi sesuatu yang orang nggak perlu, tapi tetap ngasih. Ya. Karena ada orang miskin sombong, ada nggak mau dibantu. Fa in lam tutiq dzaka at'imil ja'i. Atau kalau seandainya dia nggak bisa, ya, dia nggak bisa, maka dia yakni at'imil ja'i, maka dia memberi makan orang yang kelaparan. Memberi makan orang yang kelaparan. At'imil ja'i. Waskil dhama' di situ memberi minum orang yang kehausan. Wa'mur bil ma'ruf, atau nyuruh yang baik. Wa anha 'anil munkar, mencegah yang buruk. Fa in lam tutik dzalika fakuffa lisanaka ila min khair. Tapi kalau semuanya sulit kau lakukan, kuffa lisanaka 'alal khair illa min khairin. Kalau memang kamu nggak bisa semuanya, bantu orang, mereka akan budak, kasih makan, kasih minum, kamu nggak bisa, tolong. Kuffa lisanak illa min khair. Jaga lidahmu, cukuplah yang baik. Kuffa lisanak, jaga lidahmu. Jangan sampai lidahmu mendatangkan keburukan. Jangan sampai lidahmu mendatangkan keburukan. Kuffa lisanak illa min khairin. Ya, padahal tawarannya gampang, walaupun ada beberapa yang susah ya. Kata Nabi di hadis bahasan terakhir kita ini, yang bisa bikin kamu masuk surga ini adalah a'tikin nasama wafkur raqabah. Kamu bebaskan budak atau kamu merdekakan hamba sahaya, gitu loh. Orang dulu bilang sama aja, beda. Kalau budak punya kamu, hamba sahaya punya orang. Kalau punya kamu, kamu bebaskan urusan kamu. Orang kamu tebus biar bebas, itu yang mahal. Enggak tahu di sini ada pelajaran mutolaah enggak? Enggak ada ya. Kalau dulu jadi Mahat Gontor tuh ada mutolaah. Mutolaah itu ada tentang cerita-cerita bahasa Arab yang banyak maknanya, tapi bahasanya yang diambil. Ada yang namanya judul Itlaqut Tuyur. Itlaqut Tuyur itu artinya membebaskan burung. Jadi dulu ada ceritaan orang yang biasa nangkep burung, jual burung. Ada orang ngeliat nih burung kok dikurung, diborong semua. Berapa harga nih burung? Sekian, ya sudah dibayar. Tolong lepas semua. Melongo yang jual. Dilepas, iya. Itlaqut Tuyur. Nah sama dengan tadi. Jadi kalau ngelihat hamba saya, dia tebus merdeka sudah. Ya. Jadi bukan dibiarkan. Ya, Pak Ustadz bilang masalah Jonesa kemarin tuh. Ya, pemirsa dimanapun berada, saya suka bilang, kalau Jones yang memang sudah layak untuk berumah tangga, ngelihat ada perempuan baik-baik terpaksa kerja di tempat yang nggak layak, aurat yang nggak maksimal, tanya berapa gajinya. Kalau kamu orang baik, coba bisa gak kamu tambahkan nilainya, jadilah dia beda di rumah, itu lebih baik. Cuma orang sekarang nggak ada yang berani membebaskan, bantu dia atau bantu total sekalian. Ini orang kesian. Ya, dulu orang-orang dulu begitu. Kalau ada perempuan teraniaya, waduh, masya Allah, dia betul-betul jaga. Kenapa? Karena apa namanya, tingkat kecemburuan yang tinggi, khawatir muslimahnya ini ternodai gitu loh.
Karena kadang-kadang membingungkan juga, banyak di beberapa kajian di Jakarta khususnya, ya akhwat-akhwat yang sudah syar'i terpaksa mengurangi kesar'iannya karena ekonomi. Ya. Jadi gara-gara ekonomi dia gadaikan penampilannya yang syar'i. Ini Jones kebodohan kelamaan, nunggu Dajjal turun, nggak berani ngelamar betul-betul ya. Padahal kesempatan kalau memang sudah punya penghasilan, yakin bisa membimbing, males. Kemudian la'idkun nasa ma'an tanfarida bi'idkiha wa fuqara. Kemudian wal minhatul waquf tadi, minhatul waquf di sini yakni meminjamkan ternak. Kalau enggak tahu di sini gimana, tapi kalau di negeri Arab dulu ada ternak yang subur susunya dipinjemin, udah kamu rawatin boleh minum susunya gitu. Jadi suruh kerja nggak dikasih segelas susu, nih ngambil sendiri dah gitu loh bahasanya. Bagus kalau bisa begitu. Wal fai'u ala dirrahim wal qati'. Tetap memberi makan ke orang yang nyebelin. Sebel banget, cuman kesian sih, kasih deh gitu ya. Ada kan orang yang gitu, ada ya, ngeselin. Cuma ya Allah kesian juga kalau nggak dikasih. Itu maksudnya al fai'u ala dirrahimil qati'. Fa'in lam tutik dzaka fa'atimul jai. Kalau kamu nggak sanggup ngasih ke orang yang ngeselin ini makan, jangan nggak ngasih makan orang yang kelaparan. Waskil zama', kasih minum orang yang kehausan. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan yang baik-baik. Wanha 'anil munkar, ajarkan mencegah keburukan kemungkaran. Fa'in lam tutik dzaka fakuffa lisanak illa min khair. Nah kalau semuanya memang kamu nggak sanggup untuk melakukannya, jangan sampai kamu tidak bisa menjaga lidah. Kuffa alaika lisanak illa min khair. Jaga lidahmu kecuali untuk yang baik-baik. Masya Allah ya. Ini 62 amal pembuka pintu surga sudah selesai. Insya Allah nanti ada beberapa buku yang bagus yang bakal kita bahas ya. Mirsa dimanapun berada, ada buku dari Dr. Fahad Khalil Jayyid tentang 100 ciri wanita solehah, nanti insya Allah kita bahas lagi, ada bahasan tambahan. Intinya di kajian 62 amal pembuka pintu surga ini selesai sudah bukunya. Mungkin untuk berpanjang kata kita bisa berdialog, bro silakan, ada yang mau ditanyakan dari Instagram usp.bawazir atau dari Al-Azifi Channel, atau yang datang juga boleh tanya sini, silakan. Allahu a'lam. Silakan. Dari mana? Bismillah, ditanya bagaimana bersikap terhadap tetangga yang juga masih saudara, tapi karena ada masalah antar orang tua, anak sebagai anak, nah imbasnya sikap terbaik anak menurut saya bisa bagaimana? Tayyib. Sebenarnya kalau masalah orang tua bukan masalah kita. Bahkan kalau bisa kita menjadi wasilah kebaikan buat orang tua kita. Jadi jangan terbebani dengan dosa orang tua. Orang tua ribut sama orang, ya kita jangan. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Karena orang nggak terbebani dengan dosa orang lain. Bahkan kalau bisa melalui kita mereka bersahabat. Jadi yang paling baik itu justru kalau terjadi keburukan di antara dua orang, kita jangan ikut-ikutan. Jangan berkoalisi. Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Karena aku pengen keluar besok nggak punya masalah. Mama aku ribut sama tetangga, aku menjadi wasilah, datang ke tetangga minta maaf ya. Aku sebagai anak sudah, jangan sampai berkepanjangan. Mama udah. Ma Rasul yang mengatakan la yadkhulul jannah man la yukrim jarahu. Enggak masuk surga mah kalau kita nggak memuliakan tetangga kita mah. Oh masyaallah. Ya, wallahu a'lam. Baik. Lagi silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi tetangga tiap hari kumpul untuk makan bersama? Apa? Setiap hari kumpul untuk makan bersama lalu mengundang, tapi selesai makan mereka bergibah. Kalau nggak datang dibilang sombong. Apa yang harus lakukan? Datang makan habis itu pulang. SMP. Sudah makan pulang toh. Nah, iya. Besok diundang lagi. Ya, besoknya SMPL. Sudah makan pulang lagi KL gitu ya. Terus. Ya kalau namanya undangan makan ya makan kalau memungkinkan. Tapi kalau sudah bicara gibah beda bab dong,
Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah yang buruk terjadi. Alasannya macam-macam lah ya. Yang penting undangan dia sudah tuntas. Karena babnya beda. La yakulu ta'amak illa taqiyun kan? Ya jangan sampai ada yang kamu undang buat makan kecuali orang yang bertakwa. Dan orang-orang baik kumpul makan, kita makan. Cuma kalau bakal dia menggibah setelah makan ya kita pulang. Allah. Nah. Ada lagi? Ustadz, saya mau punya ayah. Gimana sih? Oh, mempunyai ayah. Saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Ya. Saat ibu baru datang 40 hari, kami anaknya bilang jika mau menikah silakan dan berbagi cerita dengan kami. Seiring waktu berjalan, menikah ada yang diam. Ayahnya. Ayo, yang paling baik orang kalau sudah ditinggal mati adalah menikah. Karena yuridul afar, daripada dia bermaksiat mendingan dia menikah ya. Jadi jangan, makanya dibilang habibaka haunan ma gitu loh. Mencintai seseorang itu sewajarnya saja. Jangan kita saking kita mencintai seseorang sampai kematian membuat kita nggak mau nikah lagi, salah. Apalagi perempuan. Perempuan kalau sudah bercerai mati nikah. Kenapa? Karena pintu surga perempuan yang paling gampang adalah nikah. Terjadi ijab kabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai, sah. Dari pundak orang tua kamu wahai perempuan pindah ke pundak suami. Sekarang dosamu ditanggung suami. Enak. Ya. Nah kalau laki yang kesian, makanya kalau istrinya sudah meninggal ya suami menikah. Lawang istrinya masih hidup aja boleh nikah lagi, apalagi mati, kan begitu bahasanya. Asal betul-betul berilmu dalam hal ini. Harus tahu tujuan nikah apa? Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Sejak anak-anak ditanamkan niat bahwa kita berumah tangga itu untuk memperbanyak umat Muhammad. Bukan buat gerandang-gerendeng berduaan sono sini sampai kayak laron di musim hujan, Masya Allah. Tagilan yang satu mati bengong, kenapa? Aku ditinggalkan. Ya udah deh, nggak bakal hidup lagi. Ya kullu nafsin. Uniknya kan kalau lelaki menyaksikan wafatnya si istri, kemudian dia ridho dengan kematian kehidupan si istri sebelum meninggal, surga jaminan buat si istri. Doa suami sampai ke lubang kuburnya. Yang kesian suami, kalau kamu mati nasib ya, kamu cuma menunggu doa anak yang soleh saja. Karena istri solehamu sudah dibawa orang gitu. Dan istri kalau meninggal masih ada suami, suami masuk surga, dia yang bakal mendampinginya nanti. Menang banyak ada perempuan bro, kita kalah habis ya, makanya jangan dibenci syariat ya, terusin niatnya. Nanti kalau ingin nikah, tolong nikah karena Allah memperbanyak umat Muhammad. Cari pasangan yang berilmu, yang tahu bagaimana jalan ke surga, yang paling penting ya. Melalui dia akan memberikan benih bibit soleh-soleha yang banyak. Itu yang kita inginkan. Bukan cuma dunia sebentar. Apalagi kalau dunia membuat kamu nggak jadi penghafal Quran, nggak jadi penghafal hadis, cuma gara-gara dunia repot sama perabotan lenong rumah tangga. Aduh, rugi dunia akhirat. Fadhil, silakan. Ya. Apa? Allahu alam, sudahlah, yang namanya saudara ini gak pernah ada bekas ya. Siapkan maklum yang banyak buat saudara kita ya. Kalau memang dia suka ngiri ya kamu nganan lah, jangan ngiri ya. Artinya kalau memang dia suka iri, sifat hasud ya, jangan jadi penyebab dia hasud gitu loh. Apa sih yang membuat dia hasud? Ngeliat baju baru, lihat rumah baru, mobil baru, ya depan dia jangan terlalu ditampakkan. Dan jangan putus, apalagi ini kan saudara kandung, tidak ada bekas saudara, tidak ada bekas saudara. Saudara segala-galanya, makanya siapkan maklum. Kalau kamu meninggal, anak kamu anak saudara, anaknya saudara meninggal itu ponakan anak kita kan. Wallahu a'lam. Lagi? Waalaikumsalam. Apakah zikir pagi dan sore yang kita bacakan bisa langsung tertransfer ke anak atau suami jika mereka tidak sempat membacanya?
Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang pasti kalau kita berdoa ada 3 kemungkinan. Yang pertama dijawab langsung, yang kedua ditunda pada waktu yang lebih tepat, yang ketiga diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan sih diijabah langsung insyaallah ya. Taib, khalas. Baiklah pemirsa dimanapun berada, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, jaga ukhuwah di antara kita. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Dan besok pagi jam 9 insyaallah kita live streaming dari kegiatan Rumil di daerah Cinere. Ya, bahasan sudah tuntas. Mungkin saya akan mulai tentang ciri-ciri wanita soleh karena majelis ilmunya majelis ilmu untuk akhwat di sana insyaallah ya. Ya, sekali lagi jaga ukhuwah di antara kita. Jangan lupa saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya dan dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah. Zikir pagi petang jangan ditinggalkan. Minum abatus soda, 7 butir korma ajwa. Kemudian banyak bersedekah. Hidup bersih ala Islam. Wudu, mandi jangan sampai malas. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.